Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel tutorial saya. Jadi di sini ada panduan lengkap tutorial bagaimana cara cepat kita menggunakan Microsoft Office, baik itu Word, PowerPoint, dan Excel. Di sini ada beberapa tutorial yang kita perhatikan. Ada tutorial pertama. Nah, di sini kita bagaimana caranya kita memasukkan banyak teks ke dalam satu tabel. Tidak mungkin kita banyak teks, kemudian kita copy satu-satu teksnya masukkan ke dalam satu tabel. Contoh, ini di sini saya mempunyai satu tabel, terus di sini ada mempunyai teks. Ini sebagai contoh. Kan saya copy satu. Tidak mungkin kita akan copy satu-satu seperti itu, teman-teman. Jadi perlu kita menggunakan cara cepat. Bagaimana cara cepatnya? Pertama, kita siapkan teks yang akan kita masukkan ke dalam satu tabel. Teks yang panjang atau yang banyak. Kemudian kita copy seluruh teks yang ingin kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita pergi ke menu insert, pergi ke opsi tabel. Kemudian di sini ada pilihan, ada insert tabel, draw tabel, dan sebagainya. Di sini ada convert text to tabel atau masukkan atau convert teks dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian kita pilih. Nah, di sini ada pilih opsi. Nah, karena di sini saya memiliki 3 kolom, jadi saya memasukkan 3 kolom. Jadi ini ada bilang, ada laki-laki, ada 22 tahun. Jadi itu 3 kolom. Jadi sesuaikan saja berapa kolom yang ada pada teks kita. Kemudian di sini ada pemisah. Pemisahnya itu untuk agar teksnya itu tidak masuk dalam satu kolom. Jadi itu gunanya pemisah. Bisa koma, bisa titik dua. Dan kita pilih oke. Nah, akan menjadi satu tabel. Itu tutorial untuk Word-nya, nanti masih banyak. Kemudian bagaimana kita tabel masukkan ke Excel atau teks yang udah jadi dari Word masukkan ke Excel agar tidak satu kolom. Mudah aja. Pertama, kita siapkan teksnya atau tabelnya di Word yang udah sih kita buat. Kita copy, di sini ada copy. Kita langsung klik ini, kita blok, kita copy, Ctrl C, kita masukin menu di aplikasi Excel. Sini masih kosong, halaman kosong ataupun ada isu yang sudah ada datanya. Kemudian kita pilih, klik kanan pada mouse, kita pilih. Di sini ada 2 paste, kemudian ada paste pertama dan paste kedua. Kemudian kalau kita mau paste tabel maka yang pertama. Nah, kita paste yang ini. Sisa kita rapiin aja untuk tabelnya. Rapiin. Kemudian kalau mau paste teksnya saja dari teks dari tabel, kan kita mau paste teksnya saja. Bagaimana? Kan tadi tabel. Nah, kita mau ambil teksnya saja untuk memasukkan ke Excel. Nah, di sini ada opsinya. Ini hanya teks yang ada dalam Excel. Itu tutorial lengkapnya. Nah, kemudian bagaimana kalau tabel dari Excel kita memasukkan ke dalam Word? Kita convert ke Word. Biasanya kan biasanya tabel itu akan kepotong kalau kita masukkan ke dalam Word. Ya. Kita pilih, lihat file dulu yang akan dimasukkan. Nah, ini contoh tabel. Nah, kita akan copy semua tabelnya. Kita copy semua. Kalau kita memasukkan ke dalam Word misalkan. Nah, kalau kita langsung copy paste maka akan kepotong. Nah, ada cara cepatnya untuk agar tabel dari Excel tidak kepotong saat kita memasukkan ke dalam MS Word. Ada caranya. Pertama, klik kanan. Ini ada opsi. Sini. Ini ada opsi pertama, ada opsi sampai ke 4. Kita pilih yang ketiga ini. Nah,
dia tidak akan kepotong tabel yang sudah kita masukkan ke dalam Word. Itu sisa kita tarik drag sampai sesuai dengan keinginan kita untuk membesarkan tabel tersebut. Di dalam tabel tidak bisa kita edit lagi karena kita harus ngeditnya di dalam Excel. Setelah sudah jadi baru bisa kita masukkan ke dalam Word. Itu tutorial yang sangat sederhana ya teman-teman. Kemudian tutorial apa lagi yang kita harus, nah kita masuk ke PowerPoint. Nah PowerPoint ada sebagian yang kita tutorialkan. Pertama misalkan kita lihat dulu PowerPoint-nya. Kita lihat dulu PowerPoint yang kita akan ini ya. Nah misalkan ini PowerPoint. Nah PowerPoint ini ada, kita sudah buat dari AI, memanfaatkan dari AI. Nah ini ada menu, bagian di bawah ini ada menu. Menu ini untuk kembali ini kita pakai hyperlink untuk kembali kepada slide sebelumnya. Jadi ini hyperlink, ini caranya adalah pertama setelah kita masukkan ini dari save ya, kita ini dulu, kita masuk ke menu insert, cari menu save, kita cari mau pilih button yang mana untuk menu kita, klik ini aja sini. Setelah kita masukkan di sini, kita pilih, kita klik kanan. Sini di klik kanan ada hyperlink. Hyperlink ini untuk ketika kita banyak slide, ada 20-30 slide, maka kita menggunakan hyperlink untuk memudahkan kita saat kita mencari materi. Hyperlink masuk, kita mau hyperlink kemana gitu, hyperlink mau masukkan hyperlink ke slide mana gitu ya teman-teman, cari hyperlink. Kemudian cara yang kedua, di PowerPoint tuh bagaimana agar kalau kita klik di dalam sini tidak berpindah slide gitu. Tidak berpindah, kan di sini misalkan saya akan ini dulu, oke. Nah bagaimana, ini kan berpindah, yang berpindah tadi ya. Nah bagaimana supaya tidak berpindah? Nah di sini ada, kita pilih menu transisinya, kemudian sini ada menu click to change slide. Kalau kita matikan maka tidak akan berpindah slide, kalau kita on kan maka berpindah slide. Tuh, itu tutorial dari Word-nya, PowerPoint-nya. Baik, tadi kita sudah melakukan tutorial lainnya. Sekarang kita melakukan tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita merapikan tabel dengan cara cepat. Nah biasanya pada umumnya kita merapikan tabel dengan manual seperti ini. Nah bagaimana kalau tabelnya banyak, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada tutorial cepatnya untuk merapikan tabel ini. Pertama, kita sudah memiliki tabel ini, kemudian kita blok semua tabelnya. Setelah kita blok semua tabelnya, klik kanan. Nah kita pilih menu tabel properti paling bawah ya, bisa kita lihat paling bawah, pilih. Nah kita ke row, di sini ada menu row, ada tabel, ada row, ada kolom, ada cell. Kita pilih row, kemudian centang spesifik height ya, kita centang ini, kita sesuaikan ukuran tabel yang kita inginkan. Sekarang kita pilih 0,1 cm, kemudian kita pilih OK. Secara otomatis tabelnya akan rapi seperti yang kita inginkan. Nah, itu ya tutorial cara merapikan tabelnya. Itu ya teman-teman, cara merapikan tabel. Jadi kon itu adalah rumus yang
menghitung data, bukan menjumlahkan data, tapi menghitung data. Kita menghitungnya ada berapa sih banyak karyawan di data kita, itu simpel banget. Nah, kita pakai kan kemudian dikatakan value. Kalau kita menghitungkan data itu bersifatnya angka, maka kita pakai jadi berapa banyak sih karyawan yang punya omset, simpel banget, kita tuh kurung ya ada 5 orang. Sama kalau kita menghitung berdasarkan teks, bukan kon kon aja tapi kon A. Nah, pakai kon A kita hapus dulu ini kalau kita berdasarkan teks. Jadi rumusnya kon A, ya, kon A, kontak ya, kontak ya. Nah, kalau kita menghitung berdasarkan teks, tinggal kita blok lagi blok ini, kita tutup kurung sama mana-mana aja. Kalau kita berdasarkan data angka maka menggunakan kalau berdasarkan teks maka menggunakan kon A. Kemudian kita menghitung uh, berapa paling omset paling tinggi di karyawan itu. Rumus yang kelima adalah max, itu adalah untuk menghitung data tertinggi dari sekumpulan data. Simpelnya itu. Kita mau tahu nih dari omset 5 data ini dari 25 juta sampai 39 juta itu kita mau lihat jadi kita mau lihat mana sih yang paling tinggi dari 5 omset ini, atau yang paling tinggi dari total omset ini, data yang paling tinggi gitu. Misalkan datanya banyak sekali, terus kita lihat, nggak mungkin kita lihat satu-satu mana sih yang paling tinggi, makanya ada cara cepatnya. Jadi kita pakai max, kita pakai max burung blok lagi datanya, kemudian tutup kurung blokan 39 juta, karena kita lihat ini 39 juta 2.500.000. Kemudian kebalikannya rumus yang di sini ada lupa ya, ada min, sebenarnya ada min, seharusnya masih ada min setelah max itu ada min, seharusnya ada min seharusnya. Nah, min itu kita menghitung omset paling rendah dari total omset ini, teman-teman. Misalkan banyak sekali data yang kita lihat yang paling rendah, misalkan nggak mungkin kita lihat satu-satu, maka kita gunakan rumus min sama dengan tadi, kita sama dengan min buka kurung, kita blok semua omsetnya, salah, sorry, kita min, kemudian kita blok semua datanya, tutup kurung. Ya, di sini data yang paling rendah adalah 23 juta. Itu teman-teman. Maka kita lihat lagi. Nah, kita rumus yang menjumlahkan omset tapi dengan kriterianya misalkan karena ini omset karyawan, jadi berdasarkan gender atau berdasarkan jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Bisa pakai sum if, teman. Kalau misalkan menghitung jumlah omset karyawan berdasarkan gender, ya bisa pakai sum if. Misalkan sama dengan sum if kemudian dia minta range. Range itu adalah kita mau melihat di mana kita mau lihat di bagian mana, kita mau lihat di
sini. Nah, data mana sih yang kita mau cari gitu di sini, teman-teman. Kita blok ini, kemudian kriteria apa sih yang kita karyawan dia itu minta kriteria maksudnya karyawan jenis kelamin apa yang kalian mau cari. Karena kita mau cari kriteria laki-laki, maka kita cari titik dua tanda petik kriteria laki-laki, kemudian tanda petik lagi ya, kemudian titik, karena kemudian dia minta some range. Nah, karena jika data B2 ini sampai B6 ini ada yang L, maka kita jumlahkan data yang mana? Karena kita mau jumlahkan data total omset, maka total omset dari jenis kelamin laki-laki, maka kita blok semua data di omset ini. Kemudian tutup kurung. Maka totalnya kalau ada totalnya 97. Kalau kita hitung dari pertama sampai terakhir, misalkan ada ribuan data misalnya. Sama dengan yang di jumlah omset karyawati, kalau kita mau lihat total omset dari jenis kelamin perempuan atau khusus perempuan. Sama dengan tadi, kita sama dengan sum if ya, sum if, kemudian sama dengan yang tadi, range itu kita blok semua yang ini, kemudian titik koma kita pakai titik. Jangan lupa tanda petiknya karena kita menggunakan teks. Dan ya udah, data yang mana yang kita ingin tahu jumlah omset dari keseluruhan untuk jenis kelamin perempuan. Kita blok semua data total omsetnya, yang if range-nya, kemudian dua kriterianya oke. Nah, kita mau ini kita jumlahkan semua account-nya, kemudian tutup ya 52 juta itu ya, 52 juta dari total omset untuk karyawati ya. Ya, kemudian kalau tadi kalian bisa menghitungkan data tanpa kriteria menggunakan, kalau ada kriterianya lulus, maka kita menggunakan rumus count if ini. Rumus ini di rumusnya sama dengan count if range-nya data mana yang kalian hitung, kalian blok ini blok satu sini, koma. Dia meminta kriteria, jadi kriteria apa yang kalian mau hitung ya. Karena kita mau hitung banyaknya yang lulus, maka kita tanda kutip lulus, tanda kutip lagi, itu kurang salah, tanda kutip kurung enter. Nah, karena yang lulus ada 2, maka di sini akan memunculkan angka 2 karena kita menghitung banyaknya kriteria yang lulus ya, teman-teman. Oke, 8 berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rumus sudah kita ini ya, kita bahas. Kemudian rumus yang ke ini lagi. Nah, rumus yang berikut di sini ada 4 rumus ya. Di sini ada 4 rumus. Nah, rumus trim, lower, over, dan upper. Nah, rumus ini kemudian, nah trim ini
bagaimana ini rumus ini? Bagaimana kita merapikan suatu teks, suatu teks atau suatu data. Di sini sengaja saya berantakin datanya supaya kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, di sini misalkan spasinya kan jarak ya teman-teman, jarak banget spasinya. Nah, bagaimana kita merapikan spasi ini agar rapi menggunakan rumus trim. Dengan trim, saja trim. Setelah itu kita blok semua teks yang ingin kita rapikan. Oke, tutup kurung. Maka spasinya akan rapi. Nah, untuk lower itu bagaimana kita misalkan di dalam satu data itu banyak sekali yang huruf besar kecil, huruf besar kecil. Nah, kita ingin atau huruf besar semua. Kita ingin huruf besar itu kecil semua, maka menggunakan rumus lower. Nah, sama dengan lower sama tadi lower, kemudian kita klik datanya, kemudian tutup kurung enter. Maka semuanya huruf kecil. Sama dengan yang di bawah. Bagaimana caranya untuk rumusnya data atau teksnya itu huruf besar semua sama dengan yang tadi, sama dengan pakai upper namanya rumusnya, kemudian kita klik datanya, maka huruf besar semua. Kemudian di bawah lagi, kemudian bagaimana kita menggunakan ini huruf besar di awal kata. Nah, menggunakan rumus proper namanya sama dengan proper, langsung saja putar, kemudian klik datanya, tutup kurung. Maka di awal kata akan muncul huruf besar semua. Kemudian di sini lagi. Ya, rumus keempat sudah selesai teman-teman. Kemudian kita rumus yang selanjutnya ada 5 rumus. 5 rumus yang 5 rumus ini kegunaannya untuk bagaimana kita memanipulasi data ya, memanipulasi data. Maksudnya memanipulasi data untuk menggabungkan, untuk mencari data tiga digit pertama atau di karakter tengah atau karakter terakhir. Jadi misalnya saya punya contoh data seperti ini, ada divisi RS, Financial Sales dan HR. Kemudian ada nama, Robin, Disti dan lain-lain. Nah, kita ingin menggabungkan satu nama ini jadi ID karyawan. Tidak mungkin kita ketik satu-satu HR, kemudian Ruben. Nah, itu akan memakan banyak waktu ya. Makanya kita pakai rumus yang namanya kontinati namanya. Nah, langsung kalau misalnya kita ingin jadi kita ingin menggabungkan beberapa data ke sel yang berbeda-beda. Kemudian ini rumusnya. Jadi kita ini tinggal blok sel yang kita ingin gabungkan ini dari HR sampai ke tahun lahirnya. Kemudian dia minta kalau misalkan ulang ya, misalkan buka kurung, sudah rumusnya. Nah, kita ingin menggabungkan data dari sel yang berbeda-beda. Nah, kalau misal langsung aja rumusnya. Nah, misalkan kita, kalau bisa saja kita satu-satu, misalkan ini, kemudian titik dua, ini lagi titik dua, ini lagi titik dua,
maka dia akan uh, gabung seperti ini, tidak ada pemisahnya. Nah, ada cara tersendiri untuk pemisahnya ya, pemisah dari rumus ini. Ada tanda. Caranya adalah pertama kita ini klik sel yang pertama, kemudian tanda kemudian titik koma, tanda kutip, strip, tanda kutip, strip, tanda kutip, kemudian um, titik koma, kemudian klik lagi sel yang berbeda, tanda kutip 2, titik, klik tanda kutip, strip, tanda kutip, titik 2, ada titik koma, kemudian klik lagi sel yang berbeda, sel yang berbeda, tutup kurung. Maka dia akan menggunakan pemisah atau garis datar untuk pemisah dari teks yang berbeda di sel yang berbeda. Nah, kemudian kita drag sampai ke bawah untuk mendeteksi. Ya. Oke, kita ingin menghitung berapa panjang nama, misalkan jumlah panjang nama dari satu karakter misalkan. Nah, kita ini pakai rumus yang namanya len. Len ya. Dan yang bahasa Inggrisnya itu panjang ya. Jadi kita mau itu berapa banyak sih karakter atau berapa digit sih nama dari Ruben ini. Kita pakai huruf len. Len itu dalam bahasa Inggris artinya panjang. Jadi kita klik di selnya, kemudian sorry salah, dan dan klik itu jumlah karakternya kita pilih, kemudian tutup kurung sampai 5. Jadi Ruben itu 5 karakter. Kemudian kita drag ke bawah untuk jadi Ruben 5 karakter di sini kita tidak sebagainya. Kemudian kita 3 karakter pertama. Nah, misalkan kita mau menghitung dari di sini sudah memiliki data. Jadi nama kalian kita sudah punya, ada nicknya. Nah, kalian pengen mengambil 3 karakter pertama dari nick. 3 karakter pertama, karakter dari karakter di tengah atau karakter di akhir. Kalau karakter pertama artinya dari kiri ya, nah itu fungsi atau itu rumusnya left atau fungsi left. Kemudian sama dengan left. Nah di sini dia akan minta sel mana yang kalian mau hitung atau sel mana yang kalian ekstrak atau ambil 3 karakter pertama. Jadi kita mau ambil dari nick ya, ini mau kita ambil karakter pertama. Kemudian kita ambil selnya atau blok selnya. Kemudian titik 2, kalian mau mengambil berapa karakter dari kiri. Karena kita mengambil 3 karakter dari kiri, maka kita bilang 3 karakter ya, 3 karakter. Maka titik 2 nicknya kayak gini, jadi dia akan mengambil 3 karakter pertama, yaitu 1, 2, 3. Kita drag. Dia akan mengambil 3 karakter pertama. Kemudian kita drag. Ya. Ini jadi nicknya 3, ada 3. Jadi nick yang kita ambil jadi ada 3 karakter pertama itu 1, 2, 3. Nah, kemudian kita drag sampai ke bawah.
sama dengan yang di sini, tapi di sini kita mengambil karakter tengah. Jadi Meet ini bisa membantu kalian mengekstrak data kalau kalian mau mengambil karakter dari tengah. Misalkan kita mau ekstrak karakter dari 4 sampai 7 karakter dari nick ini. Jadi kalian pakai Meet. Kalau left kan dari kiri, kalau Meet itu kalau Meet dari tengah. Meet eh, klik lagi teksnya, start number. Dia minta start number. Start number itu adalah dia minta kalian ambil karakter yang keberapa gitu. Karena kita mau ngambil karakter keempat, kalian berarti kalian itu ketiga aja 4. 4, koma, kemudian. Jadi kalian mau ambil berapa karakter dari karakter keempat. Karena kita mengambil 4 karakter 4. Karena kita mengambil karakter 4 karakter dari tengah, jadi 4, 5, 6, 7. Jadi 4 karakter. Kita ketik aja 4, kemudian tutup kurung. Jadi di sini ada lihat 45, 45, 60. Kita bisa kemudian kita drag. Jadi kita masuk ke rumus Rake. Rake itu mengekstrak dua karakter terakhir atau karakter yang dari kanan, atau kita mengambil dua karakter dari kanan. Jadi pakai rumus right. Masuk saja right. Jadi kita mengambil sel yang mana gitu. Kita blok aja yang ini. Kemudian kita mau jadi berapa karakter yang mau kita ambil dari kanan atau yang terakhir itu. Karena kita mengambil dua, maka kita saja dua karakter, kemudian dua ya 0. Kemudian kita blok. Itu di 5 rumus sudah selesai kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada run down, run up, run floor, ceiling, run, float up, hold up. Itu ini. Di sini ada data. Di sini saya sudah memiliki data, banyak data ya, data nama murid, nilai, pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, dan pembulatan terdekat. Oke, lanjut. Karena kita ingin pembulatan ke atas, pembulatan ke atas, rundown itu langit ya, rundown itu langit-langit, kalau run up itu bawah. Pembulatan data desimal ya, pembulatan desimal. Jadi misalkan di sini ada sampo, kalian mau order sampo, sabun, tapi mau kelipatannya 100, mau 100, jadi bisa pembulatan ke atas dan ke bawah. Jadi kalian bisa menghitung pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah berdasarkan data tertentu. Yang pertama itu rumus pembulatan nilai itu pakai pembulatan nilai desimal itu pakai rumus pembulatan ke bawah itu adalah
run rundown, pembulatan ke bawah itu adalah rundown ya. Rundown artinya pembulatan ke bawah, klik data yang kita bulatkan, kemudian klik koma, nomor digit maksudnya begini. Kalian mau bulatkan berapa digit di belakang koma? Kalau kalian mau ada koma di belakang digit, maka bisa langsung tutup kurung. Kalau misalnya kalian mau ada koma, gak ada koma di belakang, maka bisa masukkan 0 kemudian tutup. Nah, ya bisa. Nah, kita blok semua. Nah, sama dengan pembulatan ke atas ya. Pembulatan ke atas itu menggunakan rumus run up. Run up itu ke atas ya. Kemudian langsung saja kita pakai rumus run up. Kemudian kita klik datanya, kemudian nomor digit berapa angka sih yang kalian mau bulatkan ke atas misalkan ya. Kemudian kita 0 tutup kurung oke 58 ini pembulatan ke atas karena dipaksakan pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Pembulatan terdekat ini mengikuti logika matematika. Logika matematika bilangkan misalkan 0, contoh 0,5 ke atas, berarti pembulatan ke atas, berarti 0,5 ke bawah, maka pembulatannya ke bawah. Jadi si Excel ini data kalian itu 0,5 atau di atas 0,5 ke atas. Secara otomatis berdasarkan logika matematika atau berdasarkan data kalian itu sendiri. Langsung saja run lagi titik koma 0 50 gitu. Ini data terdekat pembelian. Ini contoh 57,26 kalau dipaksakan ke bawah itu 57, kalau dipaksa pembulatan ke atas 58, kalau enggak paksakan tapi mengikuti logika matematika maka pembulatan terdekatnya 57. Kenapa? Karena di belakang komanya ini di bawah angka 0,5 sama dengan yang di bawah. Kemudian contoh nih, kita mau beli barang-barang ini tapi kelepatannya 100 semua karena minimal 100 pieces misalnya. Dan langsung saja. Kalau untuk pembulatan ke bawah bukan rundown tapi floor rumusnya ya, pembulatan ke bawah. Jadi, kalian klik datanya. Jadi dia minta signifikan ini kelipatan. Jadi kalian mau kelipatan ke berapa? Jadi kita akan menggunakan kelipatan 100. Maka masukkan 100 tutup kurung enter. Jadi 1150 jadi 1100. Ya, jadi berat bawah juga bawah. Sama dengan yang di sini. Terus dulu kita lihat sama-sama. Kalau bulatan ke atas sama pakai rumusnya ceiling. Ceiling itu langit-langit ya. Kalau floor itu pembulatan ke atas, ceiling. Ini datanya masukkan 100 tutup kurung ada 1200. Kemudian kita kalau pembulatan terdekat itu kalau di pembulatan terdekat itu kalau di bawah 50 akan pembulatan terdekat. Kalau di bawah 50 berarti dipaksakan pembulatan ke bawah. Kalau di kalau di
kalau di atas 50 dibulatkan ke atas. Jadi rumusnya adalah klik lagi-lagi, klik datanya, kemudian 100, ya ini dia. Oke. Dan setelah bisa kita mengulangi sama dengan kembang, kita pilih datanya dan titik koma 100 dan titik kurung 1200, ya. Kemudian terus kemudian rumus yang selanjutnya itu adalah lookup. Lookup itu kita hapus dulu. VLOOKUP itu kepanjangannya vertical lookup, nama kepanjangannya. Kalau VLOOKUP itu horizontal lookup. Kalau VLOOKUP itu fungsinya adalah mencari data dari tabel yang berbentuk vertikal. Kalau lookup itu mencari data yang berbentuk horizontal lookup, ya teman-teman. Atau mencari data yang berbentuk horizontal, sedangkan lookup itu mencari data yang bentuknya horizontal. Kalian lihat dulu tabel referensi yang kalian ingin cari datanya itu. Misalkan ini ya, kalian mau cari nama customer dari ini berdasarkan nomor pemesanan misalkan. Ya. Kemudian karena kita mau mencari berdasarkan vertikal, maka kita pakai rumus lookup. Sini lookup value itu, jadi berasa simpelnya itu apa yang kalian mau cari. Karena kita mau cari ini berdasarkan nomor pesanan, maka kita klik B2, kemudian B2 ya, berapa ini, E25 tabel area ini artinya di mana sih kalian mau cari atau tabel referensinya, karena ada di sheet yang berbeda. Karena klik aja sheet yang berbeda, kalian blok aja semua tabel vertikalnya, kemudian di sini kemudian titik 2, kemudian kalian titik 2 selanjutnya selanjutnya kolom index number. Ada di kolom keberapakah informasi yang kalian keluarkan? Karena kita kan mengeluarkan nama customer ini nih. Kita kan mengeluarkan nama customer ini nih. Ini nih. Karena kita di kolom kedua, maka kita akan masukkan 2 2,
nol. Ya, kita ulang mungkin salah rumus. Ya, sini. Karena kita ingin mencari data yang bentuknya vertikal, maka kita harus mempunyai data referensi untuk mencari data tersebut. Jadi kita pakai rumus namanya vertical lookup. Jadi sama dengan lookup. Nah, lookup value ini kita dia mengatakan kalian mencari data di tabel referensi yang mana. Karena tabel referensi ada di sheet 6, maka kita blok semua tabel vertikal ini. Kemudian di titik 2 kemudian dia ada uh, jadi call index ini ada kolom keberapakah yang kalian informasi yang kalian ambil gitu atau keluarkan karena kita mengeluarkan nama customer nih jadi ada di kolom kedua jadi kolom kedua jadi kalian masukkan 2 masukkan 2 koma 0 jadi secara umum 0 itu adalah kalian mengeluarkan data yang sama persis kemudian tutup kurung dan di sini muncul ya Andi kita lihat di sini nama Andi kemudian kita blok ke bawah ya itu aja ya tutorialnya dari saya mungkin selanjutnya kita akan tutorial apa lagi saksikan terus channel ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.